bagi yang muslim silakan menyesuaikan secara sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi safaratil maut wa jaddan minar wa afwa inna hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Diri kami persilakan untuk duduk kembali. Ya. Berbagai agama ada di etnis Tionghoa juga, berbagai karya ada di etnis Tionghoa juga. Dan kali ini kita bersama di aula utama Yayasan Dana Sosial Priangan dalam rangka silaturahmi bersama dengan tokoh-tokoh Tionghoa Bandung, Jawa Barat, hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bersama juga hadir yang tercinta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, sarjana ekonomi MPP PhD, dan tentunya kita akan juga mendengarkan dan juga berdialog bersama. Oleh karena itu, mari menyambut kita semua. Kami undang Bapak Henry Husada mewakili tokoh-tokoh Tionghoa Bandung untuk memberikan sambutan sekaligus menyambut kita semua. Kepada Bapak Henry utama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Baswedan yang sangat saya banggakan dan saya hormati, selamat datang di Kota Bandung dan bisa berkumpul bersama di ruangan ini dengan tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa, dengan yayasan-yayasan, dengan ketua-ketua yayasan dari semua organisasi, khususnya organisasi Tionghoa. Khususnya juga buat Pak Herman, terima kasih Pak Herman atas tempatnya yang diberikan kepada kami semua. Untuk itu juga pertama-tama juga saya ucapkan untuk kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mewakili dari Bapak Ibu semua untuk mengucapkan selamat datang kepada Pak Anies Baswedan, dan kepada khususnya juga kepada Ibu Umi, selamat datang juga buat Ibu Umi, dan kepada Pak Teddy, Ketua DPRD Kota Bandung, selamat datang. Tentunya saya ada sekilas sejarah khususnya buat Mang Odet. Ibu Umi ini adalah istri dari Mang Odet, istri dari Wali Kota Kota Bandung, yang mana waktu itu juga ingin mencalonkan menjadi Wali Kota Kota Bandung, berkenan hadir dahulu di tempat ini. Dan sesudah jadi pun sangat luar biasa. Mang Odet pertama-tama yang saya ingat dengan teman-teman semua juga yang ada di sini langsung juga datang ke tempat ini juga di Yayasan Dana Sosial Priangan ini, ya. Jadi itu adalah sejarah yang betul-betul ini tempat adalah sejarah. Nah, khususnya buat Pak Anies Baswedan, saya juga kenal dengan Bapak sudah lama, dan betul-betul Pak ada salam juga dari Pak Usama, pemimpin Gen Obsession. Dia selalu mempunyai satu visi pandangan, ya. Pada saat itu juga
saya beserta dengan beliau memprediksikan, wah pasti ini Pak Anies menjadi menteri. Ternyata betul, beliau bisa jadi menteri. Dan dari, saya bukan memuji ya, memang ini kenyataannya, betul-betul ini kenyataan. Saya saksi sejarah, pada saat itu sebelum menjadi menteri hubungan kita baik, sesudah jadi menteri beliau juga baik, tanpa ada rasa sombongnya, tanpa ada rasa angkuh, tanpa ada rasa kamu tuh siapa sih, saya sudah jadi menteri, gitu kan ya. Ternyata beliau sangat baik sekali. Tepuk tangan dulu buat Pak Anies. Nah, pada saat itu kita menjadi gubernur juga begitu, kita beberapa kali kontak, semua tetap dilayani dengan baik ya. Jadi ini sekarang ini juga buat teman-teman semua yang hadir di ruangan ini, seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi sebentar lagi Pak Anies akan memberikan visi-visinya untuk kita semua yang hadir di sini, supaya kita bisa mengenal lebih dalam lagi bagaimana sebagai seorang sosok Pak Anies ini, yang mana di tahun 2024 ini akan atau menjadi calon presiden. Untuk itu terima kasih sekali buat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita siap untuk menyimak apa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Anies. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak Henry Kusada mewakili para tokoh Tionghoa Indonesia telah memberikan sambutannya. Dan Ibu Bapak, terutama untuk tim Pak Anies Baswedan, telah hadir di sini beberapa tokoh-tokoh Tionghoa yang ada di Bandung, khususnya Jawa Barat. Dan tentunya terima kasih juga terutama jasa dari Pak Odet sudah juga dibangun peletakan batu utama Bu, ya, dan sekarang sedang dibangun Museum Sejarah Indonesia Tionghoa yang mudah-mudahan akan menjadi kebanggaan untuk Republik Indonesia atas jasa-jasa etnis Tionghoa membangun negara Indonesia. Dan kiranya mari kita akan mendengarkan visi-misi yang seperti Pak Henry katakan dari Bapak Haji Anies Rashid Baswedan untuk kita semua yang tentunya akan lebih mengenal sosok bakal calon Presiden Republik Indonesia mendatang. Kita sambut dengan penuh antusias, tepuk tangan untuk Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Baik, terima kasih. MC-nya luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Bapak sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Izinkan saya menyebut beberapa nama yang ada di dalam daftar yang telah diberi, tapi saya melihat di sini ada begitu banyak pribadi-pribadi utama yang hadir. Jadi kalau boleh kita beri tepuk tangan kepada semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati koordinator acara Pak Henry Kusada yang tadi sudah memberikan sambutannya, beri-beri tahun untuk beliau. Terima kasih sudah mengatur acara ini. Juga Pak Herman Wijaya, luar biasa fasilitasnya Pak. Terima kasih. Masuk ruangan ini saya jadi ketemu jawabannya. Waktu tadi jalan-jalan di museum, saya lihat foto-foto, saya kagum, pakai gedung Asia Afrika banyak sekali ya di sini. Rupanya gedung ini mirip gedung Asia Afrika, kalau di foto itu setara. Bapak Cicin Fung yang saya hormati, Bapak Johan Pureru, Bapak Julius Tamara, Ibu Loliana, Bapak Cheng Ming San, Pak Suwanda Antoni, dan juga yang saya hormati hadir bersama kita di sini tamu kehormatan kita Ibu Siti Muntamah Odet, Ibu Umi Odet yang saya hormati, juga Pak Dedi Rusmawan, Ketua DPRD, terima kasih, dan semua tamu-tamu undangan yang hadir, para ketua yayasan, organisasi kemasyarakatan,
khususnya masyarakat Tionghoa Bandung, masyarakat Tionghoa Jawa Barat, dan hadirin sekalian yang secara khusus menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi, berdialog dalam kesempatan pada siang hari ini, dan kami merasa tadi para tur keliling di museum tadi menarik sekali, Pak. Mudah-mudahan nanti museum ini bisa dibesarkan dan bisa menjadi konsumsi masyarakat yang lebih luas lagi nantinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan harapan yang tadi diungkapkan di dalam pertemuan sebelumnya. Pertama adalah tentang bagaimana kita memandang Indonesia dan bagaimana Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang luar biasa. Saya rasa kalau dibandingkan dengan banyak bangsa-bangsa lain di dunia, kita ini memiliki keunikan karena ada keragaman yang luar biasa, tapi juga ada persatuan yang luar biasa. Yang kalau saya boleh analogikan, Indonesia ini seperti sebuah persenyawaan. Berbeda dengan percampuran. Apa bedanya? Persenyawaan itu dicampur tapi membentuk unsur baru. Kalau percampuran itu tidak menghasilkan unsur baru. Itulah bedanya persenyawaan. Kalau persenyawaan yang paling mudah ini air depan kita ini, itu hasil persenyawaan. Antara apa? Kita semua tahu, oksigen dengan hidrogen. Oksigen dan hidrogen itu bersatu, bersenyawa, lalu dia membentuk air. Apakah air itu oksigen? Bukan. Apakah air itu hidrogen? Bukan. Apakah dalam air ada oksigen? Ya. Dalam air ada hidrogen? Ya. Itulah Indonesia kita. Unsurnya begitu banyak, membentuk satu entitas baru bernama Indonesia yang di dalamnya ada begitu banyak unsur baru. Tapi Indonesia jelas bukan Batak, Indonesia itu bukan Sunda, Indonesia itu bukan Jawa, dan Indonesia ini bukan Manado, bukan Timor. Indonesia adalah entitas baru yang terbentuk atas persenyawaan. Mengapa ini penting untuk kita sadari bersama? Karena ketika kita sudah menjadi Indonesia, maka kita harus memperkuat identitas keindonesiaan kita. Itu harus dijaga terus-menerus. Walaupun ini yang unik juga, menjadi Indonesia tidak harus menghilangkan kesukuannya. Yang Sunda tetap Sunda, yang Jawa tetap Jawa, yang Batak tetap Batak, yang Tionghoa tetap Tionghoa, tetapi juga menjadi Indonesia. Di tempat lain, untuk menjadi entitas nasionalnya, dia harus kehilangan identitas suku bangsanya. Ini yang tidak ada di tempat lain. Dan penanda dari identitas itu, yang tadi rumahnya kita lihat di pameran, adalah kesepakatan bahasa bersama, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita coba bayangkan kalau pertemuan pemuda itu mencoba mensepakati bahasa, lalu masing-masing unsur rebutan bahasa mana yang paling dominan dipakai. Kira-kira secara jumlah pengguna paling banyak itu bahasa Jawa. Kira-kira sesudah itu paling banyak pengguna kira-kira bahasa Sunda. Kira-kira begitu. Tapi tidak itu yang dipilih. Tidak itu yang dipilih. Dan saya bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi utusan Jong Java, pulang kampung ditanyain semua orang di kampungnya, jenengan ini pripun toh?
Panjenengan tidak memperjuangkan bahasa kita jadi bahasa kebangsaan kita. Kenapa diterima bahasa orang seberang itu? Jangan bayangkan ada Indonesia masa itu. Masa itu tulisan Sumpah Pemuda itu di bawahnya tertulisnya apa? Negeri Jakarta. Bukan kota Jakarta, negeri Jakarta. Ini masih tahun 28. Indonesia merdeka itu kayak masih jauh sekali. Tapi sepakat satu bahasa. Dan bahasa itulah yang mempersatukan kita hari ini. Betapa indahnya pertemuan bangsa Indonesia ketika siapapun yang berbicara tidak perlu ada penerjemah yang menggunakan mikrofon menerjemahkan bahasa Indonesia. Bahasa ini lemnya, the glue, lemnya yang membuat kita bisa bersatu. Inilah bahasa. Dan bahasa ini juga yang kemudian membuat kita bisa merasa satu. Bapak Ibu sekalian, di sejarahnya Jakarta tahun 30-an, Pasar Senen itu pusat kursus bahasa Indonesia. Kenapa? Karena untuk jadi Indonesia, cirinya adalah bisa berbahasa Indonesia. Kalau tidak bisa berbahasa Indonesia, Anda belum Indonesia. Jadi bayangkan suku-suku Indonesia itu datang belajar bahasa Indonesia. Hari ini we take it for granted. Seakan-akan semua orang bisa bahasa Indonesia itu otomatis, tidak. Nenek saya di Kuningan, saya lahir di Kuningan. Nenek saya itu hanya bisa berbicara bahasa Sunda, tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Beliau paham bahasa Indonesia, tapi kalau jawab tetap pakai bahasa Sunda. Nggak bisa jawab pakai bahasa Indonesia, jawabnya pakai bahasa Sunda, tapi paham. Tumbuh besarnya di Tasik, Ciamis, lalu menikah dengan kakek saya, lalu tinggal di Kuningan. Tapi bisa dibayangkan masa-masa itu masa pembentukan keindonesiaan. Dan kita sekarang memiliki sebuah Indonesia yang bersatu karena ada perasaan kesamaan. Nah, ini Bapak sekalian yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Harus kita jaga. Kita sudah membentuk satu bangsa, ditandai satu bahasa, ditandai dengan kebersamaan. Lalu kita bentuk satu yang kedua. Satu yang kedua itu apa? Satu negara tahun 45. Lalu kita sudah satu negara. Tahun 50 kita ini berada dalam situasi bukan satu negara kesatuan, federasi. Ada negara banyak sekali sebetulnya. Salah satunya Republik Indonesia. Salah satunya. Tapi negaranya banyak sekali, namanya federal. Tahun 50 menjadi satu negara kesatuan. Itu satu yang ketiga. Satu yang keempat, ketika deklarasi Juanda, Indonesia ini baru satu tanah, belum air. Kenapa? Karena airnya bukan bagian dari Indonesia. Juanda dan Soekarno ke Cirebon. Bung Karno waktu itu di bandar Cirebon tanya, kok banyak kapal-kapal benderanya asing? Iya, karena perairan kita bukan perairan Indonesia, itu adalah perairan internasional antar pulau kita. Diperjuangkanlah lewat deklarasi Juanda tahun 57 dan baru berhasil tahun 82 ketika UN Clause diakui. Nah, United Nations Convention Law of the Sea, tidak salah. Nah, ini satu yang keempat. Sekarang kami melihat satu yang kelima yang harus kita perjuangkan. Yang ini ingin kami perjuangkan. Apa itu? Satu perekonomian. Satu perekonomian. Sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu teritori tanah air, satu perekonomian. Mengapa satu perekonomian? Karena hari ini dalam kenyataannya yang tinggal di kota besar di Jawa bisa memiliki akses pada kebutuhan pokok yang harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan mereka yang tinggal di luar daerah-daerah utama kota besar. Biaya hidup yang berbeda, harga yang berbeda. Harga air di Jakarta, di Bandung masih kira-kira setara. Tapi begitu Bapak Ibu pindah ke luar Jawa, maka harganya berubah. Semennya harganya berbeda, kebutuhan pokok harganya berbeda. Kita harus membuat Indonesia satu perekonomian terintegrasi sehingga kita memiliki perasaan kesejahteraan yang sama. Satu perekonomian inilah yang harus kita dorong, bukan satu harga. Karena kalau satu harga itu Bapak Ibu pelaku pasar sulit, yang namanya satu harga. Tapi perekonomiannya terintegrasi.
sehingga kesempatan sejahteranya setara. Nah, untuk itu bisa dilakukan, kita harus berikan kesetaraan kesempatan. Ini juga Bapak sekalian, yang kemarin ketika saya bertugas di Jakarta, maka prioritas utama adalah menghadirkan rasa keadilan, rasa kesetaraan di Jakarta. Karena tugas saya di Jakarta, saya hanya bisa bicara di Jakarta. Seluruh kelompok, latar belakang apapun punya kesetaraan kesempatan. Dan perlakuan dari negara kepada kelompok manapun dibuat setara. Sehingga kita akan bisa memberikan perasaan kebersamaan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita ingin ada persatuan. Tapi persatuan itu sulit terjadi dalam ketimpangan. Kalau kita ingin mencari persatuan yang sesungguhnya, maka hadirkan rasa keadilan, di situ ada persatuan. Kalau ada sebuah tempat yang bersatu dalam ketimpangan, rasanya pantas untuk kita cek. Tapi rasanya belum ada. Selalu adalah tempat di mana kita menghadirkan perasaan kesetaraan, dan di situ ada kebersamaan, ada persatuan. Dan di Jakarta, kalau boleh saya sampaikan, kami bersyukur bahwa semua unsur yang ada berkomunikasi, berinteraksi, dan ada kesetaraan di dalam mereka mendapatkan perlakuan dari negara. Baik itu berlatar belakang agama, berlatar belakang suku, berlatar belakang pendidikan, berlatar belakang sosioekonomi. Karena ketika bertugas di Jakarta, saya menemukan gapnya luar biasa. Yang rendahnya rendah ada di Jakarta, tingginya tinggi ada di Jakarta, kanannya kanan ada di Jakarta, kirinya kiri itu ada di Jakarta. Itu tempat yang lengkap secara heterogenitas, tapi juga tempat yang kita merasakan, kalau boleh saya menyampaikan, 5 tahun terakhir ini tempat itu menjadi tempat yang tenang, tempat yang teduh. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ketenangan dan keteduhan itu harus diusahakan. Ketenangan, keteduhan itu seperti ini, listrik di ruangan ini, Pak. Kita merasakan AC yang nyaman, cahaya yang terang. Tapi jarang dari kita yang bilang, terima kasih PLN sudah mensuplai listriknya di tempat ini. Jarang sekali ada yang mengatakan itu. Padahal di balik lampu yang terang ini, di balik AC yang dingin ini, itu ada kerja rumit di belakang sana untuk memastikan bahwa jamaah dapat tenang, menjaga stabilitas, menjaga ketenangan, menjaga keteduhan adalah mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi dan kemudian mencegahnya. Tidak, jarang sekali mencegah jadi pahlawan, jarang Bapak sekalian. Yang jadi pahlawan itu memadamkan. Listrik di sini mati, datang 2 orang petugas PLN, dia keluar akan bilang ini pahlawan kita, sehingga lampu kita nyala. Tapi ketika dia mencegah listrik mati, nah ada yang bilang ini pahlawan kita, nah ada. Api mungkin terjadi, pemadam melakukan usaha pencegahan pemadaman, pencegahan dilakukan, tidak terjadi kebakaran. Tidak ada yang bilang pada publik inilah pahlawan karena dia mencegah. Tapi ketika terjadi kebakaran, dia datang, maka kita semua akan bilang this is our hero karena dia memadamkan api. Bapak sekalian, membangun kesetaraan, kedamaian, keteguhan itu kami lakukan di Jakarta. Tapi tidak kelihatan Bapak sekalian. Kenapa tidak kelihatan? Ya karena adanya suasana yang tenang, teduh. Memangnya tidak ada potensi konflik, banyak berulang-ulang. Tapi setiap potensi itu muncul, lakukan pembicaraan, lakukan pertemuan, lakukan pencegahan sehingga suasana teduh. Jangankan masyarakat, suami istri aja potensi cekcok banyak kok. Bapak Ibu coba dalam 5 tahun berapa kali cekcok suami istri? Pastilah ada. Bisa ditakar perbedaan pandangan, pastilah ada. Tapi dijaga sehingga tidak menimbulkan instabilitas. Perbedaan di masyarakat, friksi di masyarakat terjadi terus. Nah, itulah yang kita coba kerjakan sehingga timbul suasana yang tenang, suasana yang teduh. Dan kami berdialog dengan semua. Jadi dalam kesempatan ini Bapak sekalian, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pandangan, bertanya. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak-Bapak ketika di pertemuan terbatas, Pak Herman, Pak Hendri dan Pak Johan yang tadi di situ saya sampaikan.
Silakan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan apa saja supaya saya sampaikan sesuai yang diharapkan. Dan boleh tanya bebas, tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu merasa pertanyaannya agak kurang tega untuk menyampaikan, bilang aja baca dari WA. Jadi kan salahnya WA-nya gitu. Ada yang titip pertanyaan Pak, gitu apa tanyakan. Saya sampaikan di sini Bapak sekalian. Saya ingin sampaikan Bapak sekalian pesan sederhana. Saya mencoba untuk menghadirkan rasa keadilan, rasa kesetaraan. Dan saya mengharapkan dari masyarakat, termasuk Bapak Ibu sekalian, objektivitas di dalam menilai. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk menyukai saya, tapi saya minta Bapak Ibu untuk tidak menggunakan hoax dalam menilai saya. Itu saja yang saya minta. I'm not asking you to like me, okay? But I'm asking you not to use hoax to judge me. Itu aja. Karena itu yang dibutuhkan. Dan kami yakin, Bapak sekalian, bahwa bila kita bekerja bersama dengan objektivitas, kebersamaan itu akan terjadi. Kebersamaan itu akan bisa kita bangun. Jadi, kalau boleh, Pak, saya berhenti di sini dalam menyampaikan. Tapi saya buka kesempatan ya, langsung aja Pak ya, untuk bisa menyampaikan harapan, pertanyaan, gugatan juga boleh Bapak Ibu. Kalau merasa ada yang lebih gugat gitu, gugatan juga boleh. Dan nanti saya akan coba jawab sebisa mungkin. Silakan Pak. Boleh dibantu barangkali yang mau bertanya, boleh ke depan. Keterbatasan kalau baik Pak, silakan. Mohon disebutkan nama barangkali ya Pak, nama dan pertanyaan yang jelas. Silakan. Selamat siang Pak Anies. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Pak Anies, ada salam dari Bu Feni Kurnadi, kawannya Bapak di Cirebon itu Pak. Feni Kurnadi Terbesi. Oh iya, siap. Gitu. Iya, Pak Feni, Ibu Feni Kurnadi Terbesi. Yang saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. Lalu kedua Pak, tentang outsourcing. Jadi outsourcing ini terus omnibus law Pak, apa yang akan Bapak kerjakan? Terima kasih Pak, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Nama saya Jeremy Huang Pak. Terima kasih Pak. Pak Jerry. Mau beri saran barangkali, silahkan. Satu atau dua lagi. Silakan. Ya, silakan Pak. Boleh maju. Satu lagi barangkali. Kaum ibu dong. Ada? Ada? Oke. Silakan. Yuk, silakan. Dua orang. Selamat siang Pak Anies. Ya, saya mau wakili pertanyaan teman saya. Dia nanya, by the way nama saya Jan Timotius. Saya mau wakili pertanyaan teman saya. Dia nanya, karena saat ini kan di Bandung itu ada permasalahan persampahan di TPA Sariputih. Dan kita juga mengetahui bahwa polusi udara itu bukan lumayan lagi berat di Bandung ini. Nah, yang ditanyakan gimana solusinya tentang permasalahan dan polusi itu berdasarkan pengalaman Bapak ketika dulu menjadi gubernur. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Selamat siang Pak Anies, nama saya Sugi. Ya, Sugi. Mohon maaf, pertanyaan saya adalah mungkin apa tindakan yang akan Bapak lakukan jika Bapak terpilih, karena saya dari pengusaha itu sekarang yang menjadi masalah adalah banyaknya produk-produk dari luar, mau dari Cina, mau dari Korea, yang
itu